Konflik Timur Tengah yang kita lihat hari ini bukan terjadi dalam satu malam. Ini adalah hasil dari sejarah panjang, mulai dari runtuhnya Kekaisaran Ottoman hingga perebutan wilayah, minyak, dan kekuasaan global. Selama lebih dari 400 tahun, Timur Tengah berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Wilayahnya seperti Palestina, Suriah, Irak, relatif stabil meski di bawah kekuasaan Turki. Namun, semuanya berubah setelah Perang Dunia I. Saat Ottoman kalah perang, Inggris dan Prancis mulai membagi wilayah Timur Tengah. Inggris menguasai Palestina, Irak, Prancis menguasai Suriah dan Lebanon. Ini dilakukan lewat perjanjian seperti Sykes-Picot. Masalahnya, bangsa Arab sebelumnya dijanjikan kemerdekaan, tapi malah dijajah ulang. Inilah awal konflik modern Timur Tengah. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour, mendukung tanah air bagi Yahudi di Palestina. Akibatnya, migrasi Yahudi ke Palestina meningkat. Ketegangan dengan penduduk Arab meningkat. Dua klaim dalam satu wilayah, Yahudi, tanah leluhurnya, Arab, tanah tempat tinggal mereka. Tahun 1947, PBB membagi Palestina menjadi dua negara, 50% wilayah untuk Yahudi, sisanya untuk Arab. Kemudian ditolak oleh pihak Arab. Pada tahun 1948, Israel berdiri, negara Arab kemudian menyerang, terjadi perang besar pertama kali. Dampaknya, banyak warga Palestina diusir, Israel menguasai lebih banyak wilayah. Konflik terus berlanjut. Perang pada tahun 1967, Israel menguasai wilayah tambahan, Intifada Palestina, Gaza, dan tepi barat. Konflik ini menjadi simbol politik, agama, dan nasionalisme. Timur Tengah kemudian menjadi pusat minyak dunia. Negara besar ikut campur seperti Amerika Serikat, Rusia. Konflik bukan hanya soal wilayah, tapi juga energi dan kekuasaan global. Konflik modern berkembang antara Iran dan Israel. Iran mendukung kelompok anti-Israel. Israel anggap Iran sebagai ancaman besar. Sebelum tahun 1979, Iran dan Israel sebenarnya bukan musuh. Bahkan mereka pernah menjadi sekutu. Tapi semuanya berubah setelah revolusi Iran. Iran berubah menjadi negara Republik Islam, menolak keberadaan Israel, lalu mendukung Palestina. Sejak itu, Iran dan Israel menjadi musuh utama. Namun, mereka jarang bertempur langsung, sebaliknya mereka berperang di balik layar. Iran mendukung kelompok seperti Hezbollah dan Hamas. Israel menyerang target Iran di Suriah dan Lebanon. Ini disebut proxy war, perang tanpa berhadapan langsung. Karena ini bukan konflik biasa, jika perang besar terjadi, negara lain bisa ikut terlibat, jalur minyak terganggu, dan ekonomi dunia terdampak. Ini bisa berubah menjadi konflik global. Dan di tengah semua ini, konflik Iran dan Israel menjadi titik paling panas yang bisa menentukan masa depan Timur Tengah, bahkan dunia. Sejarah tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk. Dan di Timur Tengah, konflik ini belum selesai. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan memicu bab berikutnya?